Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. ya dimanapun Anda berada, dari ruang podcast Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kami akan mengudara menyapa para pemirsa Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, juga masyarakat yang sampai dimanapun yang memonitor acara kami ini. Kali ini adalah penampilan perdana podcast Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam kesempatan perdana ini kita hadirkan Dekan Fakultas Hukum langsung yang akan membuka acara ini. Dan kepada pemirsa bisa memonitor kegiatan kami ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kami akan menampilkan, akan mengundang para dosen yang pakar di bidangnya masing-masing. Kali ini kita akan menghadirkan materi tentang hukum perdata sesuai dengan kompetensi Pak Dekan, Bapak Dr. Asosiat Profesor Dr. Rosidi Hamzah SH.MH. Kita sapa-sapa dulu pemirsa. Apa kabar Pak Dekan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak. Bagaimana penyambutan Pak Dekan dengan podcast kita ini hari ini? Ini pertama ini. Ya, alhamdulillah kita sudah membangun podcast. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa menambah literasi masyarakat luas mengenai hukum. Ya. Sehingga hukum itu sendiri bisa dipahami di tengah masyarakat, dan apabila pemahaman hukum itu telah berjalan dengan baik di tengah masyarakat, mudah-mudahan penegakan hukum yang ada di tengah masyarakat kita sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Jadi kita mengajarnya bukan hanya di ruang kelas saja. Iya. Melalui podcast ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di ruang belajar, di ruang kelas, masuk ke ruang-ruang masyarakat semuanya. Oke, baik. Pemirsa, harapan itu tentu kita akan wujudkan agar hukum tersosialisasi di masyarakat, tentu bermanfaat buat masyarakat. Tema kita kali ini adalah tentang hukum perdata. Nah, banyak di masyarakat belum tahu juga apa itu hukum perdata, apa itu hukum pidana, kemudian semua dikategorikan hukum. Padahal masyarakat harus diberitahu ini perdata loh, ini pidana, ini tata negara. Nah, gunanya apa? Supaya dalam peruntukannya nanti masyarakat mengerti. Jangan masalah perdata nanti dilaporkan ke polisi. Nah, ini banyak di masyarakat. Oke, silakan Pak Dekan. Kira-kira gimana masalah hukum perdata ini apa sebenarnya? Jadi kalau berbicara tentang hukum perdata, mungkin sangat luas mungkin ini Pak. Jadi pada prinsipnya hukum perdata ini adalah bagian daripada hukum privat yang mengatur hubungan orang perorangan yang tidak menyangkut kepentingan umum. Dan hukum perdata, filosofinya ini adalah bagaimana menjaga kepentingan ekonomi setiap orang. Karena manusia itu kan merupakan makhluk ekonomi atau homo economicus. Jadi untuk bisa menjaga kepentingan ekonominya tadi, maka dibuatlah seperangkat aturan di bidang hukum keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai, minjam uang di bank kredit, itu semuanya adalah bagian daripada hukum keperdataan yang melingkupi kehidupan manusia. Jadi bukan hanya jual beli saja, termasuk pernikahan, kemudian warisan, kemudian kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah harta benda, itu semuanya merupakan bagian daripada hukum perdata. Jadi luas ya? Sekali hukum perdata ini selama tidak menyangkut kepentingan publik. Umum atau publik, seperti pembunuhan itu kan dah larinya kepada hukum pidana, pencurian hukum pidana. Sebab yang risau kalau ada pembunuhan kan bukan hanya satu orang, Pak. Iya. Jadi ada ketakutan masyarakat. Ketakutan masyarakat itu tidak masuk lagi. Itu tidak masuk lagi kepada hukum perdata. Jadi bisa kita simpulkan bagi kita masyarakat awam kan nggak ngerti juga lah seperti apa yang dimaksud. Yang jelas ada kepentingan seseorang pribadi berhubungan dengan pribadi lain, itu perdata.
Iya, yang menyangkut nilai yang menyangkut ekonomi. nilai ekonomi. Ya. Nah, kalau misalnya menyangkut kepentingan publik, enggak masuk ya. Ya. Baik. Nah, menyangkut masalah ekonomi tentu terjadi luas kan. Ya. Setiap gerak seseorang pastilah dia ingin mendapatkan nilai ekonomi seperti jualan. Ya. Nah, tentu ada penjual, ada pembeli. Nah, itu masuk perdata ya? Masuk. Nah, bagaimana sebetulnya pengaturan perdata dalam jual beli itu? Jadi begini Pak, kalau berbicara tentang hukum perdata, saking luasnya dia, hukum perdata ini kan mengatur kehidupan manusia, mulai dari manusia itu di dalam perut ibunya, sampai manusia itu mati. Ya kan, kalau dalam perut ibunya kan ada dalam pasal 2 KUH Perdata. Pasal anak, 2. Iya, anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan itu dianggap telah ada jika kepentingan si anak menghendaki. Jika anak itu mati pada saat dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak ada. Itu sudah diatur anak yang ada dalam kandungan. Masalah warisnya nanti ketika ayahnya meninggal sedangkan si anak belum lahir. Itu diatur. Kemudian kalau orang sudah dalam kubur, bagaimana KUH Perdata mengaturnya? Itulah pembagian harta warisan. Jadi dari rahim ibu sampai ke liang kubur pun masalah perdata penting ya. Penting. Kemudian dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, perdata semuanya mengatur. Seperti kalau kita tidur di atas tempat atau tidur dengan orang tidur, itu salah. diatur juga. Dan jangan salah, tidurnya di kamar siapa? Gitu ya. Jadi pemirsa, menarik ini. Dari lahir dalam rahim pun sampai meninggal diatur oleh hukum perdata. Nah, jadi tadi Pak Dekan mengatakan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebetulnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sumbernya ya, sumber pengaturan kalau kita berbuat sudah ada di situ. Jadi hukum perdata ini memang sumber tertulisnya awalnya itu ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ini merupakan dahulunya warisan dari kolonial Belanda. Jadi orang Belanda itu selain mewariskan torong Belanda, durian Belanda, termasuklah KUH Perdata kita. Termasuk teko Belanda, bahasa Belanda. Nah, jadi inilah dia yang menjadi sumber hukum perdata yang ada di negara di dalam Republik itu Indonesia. Diaturlah semua kegiatan dari rahim tadi sampai meninggal itu sudah ada situ. Jadi apa saja isinya? Jadi dalam KUH Perdata tadi itu kan diatur 4 buku. Buku 1 tentang orang. Mengapa buku 1 tentang orang? Karena memang KUH Perdata ini dibuat untuk orang. Jadi kan harus dijelaskan dulu orangnya siapa. Itu diatur dalam buku 1. Kemudian buku 2 mengatur tentang benda. Mengapa tentang benda? Karena memang kehidupan kita ini tak pernah terlepas dari benda. Baju yang kita pakai, rumah yang kita tinggal, itu kan benda semuanya. Mobil yang kita kendarai, dan manusia pun kan tidak bisa hidup tanpa benda. Oleh karena itu kita harus bisa mendapatkan benda ini dari mana? Itulah dari peristiwa perdata. Itu buku 2 ya. Buku 2 tentang benda. Itu diatur tuh ya. Diatur. Benda kemudian apa saja di situ ya? Benda apa saja? Ada benda bergerak, benda tidak bergerak. Kecuali benda cair mungkin, Nak. Benda cair itu termasuk bagian benda berwujud nanti juga. Itu. Ada berwujud, ada tidak berwujud, ada diatur. Termasuk benda bertuan dan benda tidak bertuan. Kalau benda tak bertuan tak ada tuannya. Ya kan, ikan di sungai itu siapa yang dapat dia yang punya. Dia yang punya di laut. Siapa yang dapat dia yang punya. Tapi kalau ikan dalam kolam itu yang punya kolam. Punya kolam. Kecuali ikannya lepas ke sungai, Pak. Maka itu punya. Yang ketiga, buku ketiga. Buku 3 ini tentang perikatan. Tadi mengapa kan? Mengapa tentang perikatan? Apa tuh perikatan? Perikatan itu adalah bagian untuk memperbanyak benda dan untuk mendapatkan benda tadi itu kita melalui perikatan. Diikat atau gimana? Untuk mendapatkan benda yang ada di dalam buku 2 mobil, maka kita harus melakukan perikatan. Perikatan itu ada jual beli. Bahasanya apa tuh? Ada jual beli, ya kan? Ada sewa menyewa. Caranya lah ya. Iya, caranya. Cara mendapatkan benda. Itu perikatan. Dan dengan cara jual beli. Dan cara memperbanyak benda juga itu dengan cara perikatan. Memperbanyak? Iya, karena kan pada prinsipnya. Mobil berperbanyak maksudnya?
Ditambah. Saya udah punya mobil satu. Oh, tambah untuk istri. Iya, tambah untuk istri. Maka Untuk kan anak. untuk menambahnya kan harus Jual beli melalui lagi. perikatan lagi yang ada dalam buku 3. Jadi Caranya. Karena yang membuat KUA Perdata ini termasuk orang pintar juga, tahu dia, Pak. Harus pintar lah, Pak. Iya, karena orang kalau punya benda satu, ijazah dia enggak bisa. Iya. Pasti ada ijazahnya orang ini. Kalau dia punya benda satu, dia selalu ingin memperbanyak. Oh, gitu. Udah punya istri satu kan biasanya. Jangan, nanti marah orang ke kita. Tapi di dalam buku ketiga ini cara mendapatkannya ya. Iya, dan yang paling banyak adalah jual beli. Oh. Yang paling banyak terjadi. Gimana? Dalam Karena kehidupan masyarakat kita. banyak yang melakukan itu ya. Iya. Yang keempat. Yang keempat ini adalah tentang pembuktian dan daluarsa. Oh, apa tuh daluarsa? Pembuktian itu apa? Pembuktian itu mengapa diletakkan di buku 4? Karena kan ketika orang sudah banyak bendanya, otomatis suatu hari nanti entah dia meninggal atau terjadi selisih, maka untuk mempertahankannya melalui kegiatan pembuktian tadi. Apa buktinya kau punya ini gitu ya? Iya, tentu diatur. Ada bukti diatur di surat, situ. ada saksi, ada persangkaan, ada itu nantilah kita pengakuan. belajar ya, bagaimana Dan yang cara. terakhir masalah daluarsa Ini atau apa lewat nih? waktu. Expired. Inilah lewat waktu inilah hebatnya orang Belanda tadi, Pak. Mengapa hebatnya? Karena mereka sangat menghargai waktu. Oh. Mereka tidak ingin suatu waktu itu berlalu begitu saja. Ketika ada orang sudah menguasai tanah 20 tahun lamanya, kan kita belajar itu. Maka tanah tersebut itu menjadi milik orang yang menguasai tadi. Selama dia bisa membuktikan Tidak ada 20 tahun. Dan tidak ada orang lain komplain. Tak ada yang komplain. Punya dia lah tuh. Punya dia. Bosan. Dengan alas hak. Memohonlah dia ke negara ya. Dengan alas hak. Tetapi tanpa alas hak selama 30 tahun. Oh, tanpa alas hak. Iya. Nanti kita Itu belajar masalah itulah dulu tanah. ya. Masalah tanah. Khusus kan? ya. Kalau hutang yang tak dibayar 20 tahun. Lunas. Hapus waktu untuk menuntutnya berarti lunas. Oh, jadi ini menarik. Iya kan orang Belanda itu dia tak mau waktu itu berlalu begitu saja. Ada yang jadi kalau ada utang tidak ditagih-tagih 20 tahun, enggak usah cerita lagi, Pak ya. Kalau di bank bisa juga. 20 tahun tak ditagih-tagih bank dianggap lunas juga. Iya kan itu kalau benda bergerak masih berlaku daluarsa dalam KUH Perdata. Ini menarik nih Pak Dekan. Jadi satu-satu nanti kita pelajari ya. Ini berkontinu ini pemirsa. Kita akan hadir setiap Senin Rabu dan itu kita akan bahas buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 tadi. Nah, untuk tahap ini kita merangkum dulu kesemuanya bahwa di dalam buku 1 tentang orang. Nah, kita umumkan dulu. Orang itu dibagi ada beberapa orang. Apa gunanya orang itulah? Iya. Siapa yang dimaksud dengan orang? Jadi orang ini pada prinsipnya adalah pemangku hak dan kewajiban yang akan menjalankan peristiwa perdata atau perbuatan perdata tersebut. Ya kan? Jadi, otomatis yang diutamakan oleh KUH Perdata adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa itu yang sudah berumur. Jadi kalau di atas, anak-anak enggak orang ya? Orang juga, tapi nanti dia diwakili oleh orang tuanya. Orang tuanya. Ya. Bagaimana Pak kalau ada orang dewasa umurnya 40 tapi gila? Kan ada. Enggak orang itu? Diwakili oleh pengampunya. Bukan, gitu. dia orang apa enggak dia itu? Dia orang, tetapi nanti manusia kan iya manusia, bukan tapi nanti orang. Kapasitas untuk melakukan keperdataannya diwakili oleh pengampunya. Jadi memang anak-anak itu dia orang. Dia manusia, tapi belum orang. Itu dari segi hukum kan. Karena orang itu yang punya hak dan kewajiban tadi. Iya. Sementara anak ini belum punya kewajiban. Belum punya kewajiban. Tapi punya hak. Ya, tapi diwakili nanti oleh itu lain. Itu untuk mewakili perbuatannya, menuntut orang lain. Tapi sebetulnya dia manusia, belum orang cara hukum. Jadi ini perlu juga kita tanya, orang apa enggak? Saya orang, Pak. Buktinya apa orang apa? Dalam buku 1 diatur enggak kau? Gitu ya. Jadi orang itu sudah punya hak dan kewajiban. Baru dikatakan orang dari segi hukum lah. Cuman di masyarakat jangan bilang-bilang kamu enggak orang, kau enggak boleh ya. Secara hukum yang boleh melakukan jual beli itu adalah orang. Tentu orang ini syaratnya apa Pak Dekan?
Yang pertama dewasa. Dewasa. Ini menurut KUH Perdata ya. Ya. KUH Perdata dewasa umur 21. Oh, laki-laki 21. Iya, walaupun ada perdebatan, ya kan, kalau menurut undang-undang ada yang mengatakan 18 tahun, ya kan. Kemudian bisa dia di umur 21 kalau dia sudah menikah. Oh, jadi bagi orang yang jadi belum banyak 21, Pak. Jadi banyak Pak. Supaya dia jadi orang boleh dia menikah. Menikahlah dulu nak. Menikah. Ini menurut KUH Perdata. Iya, kalau umurnya belum sampai genap 21, ketika dia sudah menikah, dia cakap hukum. Oh, nah ini masyarakat belum tahu nih Pak Dekan, cakap-cakap hukum. Iya. Cakap-cakap aja. Cakap hukum yang orang tadi Pak. Nanti dulu. Nah, orang tadilah dulu ya. Iya. Yang namakan orang usia dewasa, waras ya. Atau sudah menikah. Sudah menikah. Jadi yang belum 21 tahun, kalau ingin jadi orang menikahlah dulu. Ya. Apa lagi? Dan ini pun nanti kaitannya ada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tadi. Karena dalam buku 1 KUH Perdata itu kan bukan hanya berbicara tentang orang. Iya. Termasuk salah satunya tentang perkawinan. Jadi orang dulu nih, iya, kita orang. satu-satu ya. Pemirsa, tadi sudah kita cakap bahwa dalam perbuatan perdata itu ada jual beli. Ya. Orang yang boleh melakukan jual beli secara cakap hukum itu adalah orang yang sudah dewasa. Yang kedua, tidak di bawah pengampuan. Tidak pengampuan, apa itu maksudnya itu? Ya, tidak di bawah pengampuan itu maksudnya. Ampun, gitu. Dia contoh dia sudah dewasa. Tetapi dia akalnya itu tidak sempurna gitu. Oh, Pak. Jadi dia diwakili. Diwakili jadi oleh dia tidak diwakili orang lain. Tidak, iya. Kemudian apa lagi? Sudah menikah. Sudah menikah. Ya, walaupun dia belum berumur 21 tahun, tapi ketika dia sudah menikah, dia dianggap orang. Cakap hukum. Tapi dulu dalam KUH Perdata mengatur termasuk seorang perempuan kalau dia sudah menikah, dia nak cakap hukum. Oh, karena di bawah. Dulu tuh kapan? Ya, pada saat berlakunya KUH Perdata. Ya kan? Itu seorang perempuan walaupun umurnya sudah di atas 21 tahun, ketika dia menikah, maka seluruh tindakan hukumnya itu diwakilkan oleh suaminya. Suaminya ya. Termasuk dia mau jual beli. Iya, tetapi harus ada izin dari suami. Kalau sekarang enggak lagi ya? Enggak lagi, sejak adanya SEMA kalau enggak salah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tahun 1960-an. Istri boleh mandiri. Istri boleh mandiri. Dan ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pria dan wanita, suami dan istri itu setara. Gitu, jadi pemirsa ini tentang orang ya. Kemudian akalnya gimana? Harus sehat lah ya. Harus sehat. Harus sehat akal. Walaupun dia umur 50 tahun, tapi kalau dia gila enggak bisa ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Bukan orang kau tuh Pak, tapi manusia Pak. Baik, itu tentang orang. Maka dengan ini barulah orang ini boleh melakukan hubungan dengan pihak lain. Misalnya gitu. Jual beli ya. Sewa menyewa. Di luar itu berarti belum sah secara hukum atau gimana? Ya, nanti dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Apa tuh? Kan syarat sah dari sebuah perjanjian tersebut. Ada misalnya sepakat. Mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 usia 19 dikasih orang tuanya mobil Ninja, motor Ninja, harga 70 juta baru. Dia bawa BPKB dari kampung, STNK. Dia tidak ada uang di sini. Dia pergi ke showroom dijualnya 5 juta. Akan gimana tuh? Tentu orang showroom diterimanya ada BPKB, ada STNK, sah enggak itu? Iya, kalau mengatakan perjanjian itu sah atau tidaknya, tentu kita refer kembali ke syarat sah perjanjian. Apa tuh? Yang ada dalam KUH Perdata sendiri dalam buku 3 1320 tadi ada ada sepakat. Yang paling pertama sekali kan harus sepakat tuh. Sepakat. Cakap itu tadi masalah dewasa. Umur tadi. Dewasa, memiliki kapasitas dari sana. 3 adalah adanya objek perjanjian. Motor tadi. 4 adalah sebab yang halal. Halal jadi, itu. Ya, halal itu. Jadi untuk yang satu dan yang kedua tadi, perjanjiannya itu kalau dilanggar, dia tetap sah. Ini usia gitu, belum. Iya, tetap sah selama tidak ada yang komplain ayahnya. Ayahnya bilang 70 juta. Aku beli, aku jual 10 juta. Tentu orang showroom mau. Cuman kan ada ndak peluang haknya ayahnya itu batalkan perjanjian itu? Kalau menurut KUH Perdata, ya kan, KUH Perdata memang kalau ada yang menggugat
Ya kan, Ayahnya pasti gugat lah. Ya, memintakan pembatalan ke Datang pengadilan. ayahnya ke Fakultas Hukum, Ya, ketemu Pak itu Dekan. bisa. Bisa. Ya, tapi nanti kan masih ada lagi, Pak. Karena gini, kan hukum perdata kan bukan hanya bersumber dari KUH Perdata saja. Tentu kita harus mengikut doktrin, harus mengikut perkembangan zaman. Kalau menurut Pak Dekan masih ada harapan bapaknya untuk batalkan perjanjian. Iya, tergantung nanti motifnya seperti apa menjualnya. Dijual, bawa ke sana. Ya kan, orang showroom yang penting sepakat, kata dia. Sepakat itu. Sebab yang halal tidak melanggar undang-undang. Tapi tidak memenuhi syarat tadi, dia belum dewasa. Iya, belum dewasa. Tetap sah perjanjian selama tidak dibatalkan. Ini datang bapaknya. Bisa enggak kita bantu bapaknya itu batal perjanjian itu, Pak? Tergantung majelis hakim yang... Tapi bisa lah ya. Bisa lah. Tapi dengan syarat bahwa cacat formil. Iya, cacat formil. Pak, kami gugat bapak ke pengadilan, jual beli itu tidak sah karena cacat formil salah satu syarat tidak terpenuhi. Oke. Nah, itu pentingnya hukum itu di masyarakat. Bisa menolong orang. Jadi masyarakat, pemirsa, bincang-bincang tentang hukum ini bukan hanya di kertas, di pasal-pasal, tapi bisa membuat masyarakat mengembalikan haknya yang dirugikan. Contoh tadi, bapaknya marah-marah, datang lawyer ke showroom, Pak, batal perjanjian, tidak mau kita gugat. Karena akhirnya tidak cacat formil. Oke. Gitu pemirsa, pentingnya hukum itu, ya. Mungkin ini ada tambahan Pak Dekan? Ini banyak lagi nih. Iya, banyak lagi. Kalau banyak tak cukup waktunya, Pak. Cuman karena Pak Dekan mau ngajar, cukup segitulah dulu pemirsa. Nanti ndak hafal pula kalau banyak-banyak. Siap. Insya Allah hafal, Pak. Insya Allah. Ndak, maksud masyarakat tak ingat lagi kan. Oh iya. Kalau terlalu banyak. Jadi pokoknya hukum itu tidak hanya pasal-pasal, tapi bisa bermanfaat buat masyarakat. Yang dirugikan terutama. Jadi belajar hukum lah ke Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kita akan didik anak-anak Bapak Ibu di sini supaya menjadi orang yang mengerti hukum dan menjadi penegak hukum yang handal. Amin. Mungkin itu dulu salah satu statement akhir Pak Dekan. Jadi hukum perdata ini cakupannya sangat luas sekali. Mulai dari perut ibunya sampai dia meninggal. Ya kan, tak selesai juga urusan keperdataan di sana. Jadi oleh karena itu, marilah pahami bersama hukum perdata ini supaya kita bisa mempertahankan hak-hak keperdataan yang kita miliki. Begitu, Pak. Demikian dulu pemirsa yang bisa kami sampaikan dari pojok Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Ruang Podcast, dan kami akan terus mengudara setiap Senin dan Rabu dan menampilkan dosen-dosen sesuai dengan kepakaran. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Dekan. Amin. Terima kasih. Selamat mengajar kembali. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.